Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Dina Rahmani di acara Ngopi Bareng Milenial. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita sangat kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini adalah RW berprestasi, tapi biasanya RW adalah dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu Bapak, tapi kali ini RW-nya dipimpin oleh seorang ibu yang pastinya sangat menginspiratif bagi kita semua. Kenapa ya? Sangat menginspiratif, pastinya banyak prestasi dan kegiatan yang pernah dilakukan oleh beliau. Untuk lebih jelasnya, ini kita tampilkan profil dari Ibu Fitri Unaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Unaria. Saya tinggal di Perum Bekasi Regensi 2 RW 18, Kelurahan Wonosyari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saya mantan Ketua RW 18 dari periode 2020 sampai 2023. Alhamdulillah selama diberikan amanah 3 tahun memimpin RW 18, banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh RW 18 mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai level nasional. Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh RW 18 diantaranya sebagai juara 1 Posyandu Nasional Astra, juara 1 Lomba Gagah Bencana tingkat Provinsi Jawa Barat yang akhirnya melaju ke tingkat nasional, juara Kampung Tangguh Jaya tingkat Kabupaten Bekasi, kemudian juara 2 Lomba Kampung Tangguh Jaya tingkat Polda Metro Jaya, juara 1 Kampung Bebas Narkoba tingkat Polda Metro Jaya yang juga melaju ke tingkat nasional. Dengan prestasi yang telah diraih oleh 18, akhirnya bisa mendongkrak pembangunan yang ada di RW 18. Saat ini saya juga aktif di Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia, DPD Asopsi Kabupaten Bekasi. Saya aktif juga di Forum Bank Sampah Kecamatan Cibitung, dan juga aktif di Lembaga Quran LPPTKA BKPRMI Kabupaten Bekasi. Tahun 2024 ini saya diamanahkan sebagai caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PKS. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, karena suara Bapak Ibu sangat berharga untuk perubahan Indonesia. Jangan lupa, ingin perubahan, pilih presidennya nomor 1, Anies Rashid Baswedan. Partainya Partai PKS yang selama ini memang tidak terbukti terlalu membela masyarakat, bagaimana menolak kenaikan BBM, menolak Omnibus Law, bahkan menolak biaya haji yang sangat mahal yang itu menyusahkan masyarakat. Dan untuk DPRD Kabupaten Bekasi, jangan lupa pilih Fitri Unaria nomor 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua teman-teman, kita telah menyaksikan tayangan dari profil Ibu Fitri Unaria. Sebelum memasuki acara, kita akan memanggil perwakilan dari mahasiswa BINUS yang pastinya nanti di sini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa tersebut. Silakan kakak. Silakan kak. Oke teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Boleh kak sebutkan nama kakak siapa dan asal kakak dari mana? Oke, nama saya Dio Putra, dan saya juga mahasiswa dari Bina Nusantara. Sekarang juga bekerja di sebuah perusahaan manufaktur di Jababeka. Oh iya, kenalin teman-teman, namanya Kak Dio. Boleh dong tepuk tangan buat Kak Dio. Oke, jadi kan di sini Kak Dio ini pastinya akan berbincang-bincang dengan kita ngopi bareng milenial, dan pastinya bersama Bu Fitri nanti seorang RW berprestasi. Sebelumnya kita mau tahu dong Kak, apa sih alasan kakak tuh berminat untuk datang ke sini? Ya sebenarnya awalnya tertarik, sebenarnya ingin mendengar gitu ceritanya Bu Fitri dan bagaimana sepak terjangnya selama ini menjabat sebagai RW. Terus juga mungkin ingin sedikit mendapatkan inspirasi gitu dari beliau tentang apa yang beliau lakukan selama ini. Yang pastinya buat membangkitkan semangat kita sebagai generasi milenial untuk penerus bangsa. Teman-teman, sangat positif sekali pastinya. Oke Kak, untuk acara selanjutnya ya, kita langsung aja nih kita panggil untuk RW berprestasinya. Pastinya sudah tahu ya teman-teman siapa namanya, yaitu Ibu Fitri Unaria. Silakan Ibu. Selamat malam Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu. Silakan Kak, boleh duduk kembali. Ya, Ibu
Bu Fitri, sebelumnya kenalkan saya Dinar. Ini ada Kadio, perwakilan dari mahasiswa BINUS yang nanti kita di sini akan bincang-bincang dengan Ibu dan pastinya kepada teman-teman semua juga ya. Tepuk tangan sekali lagi boleh dong buat semangatnya. Iya. Sebelum masuk ke pertanyaannya Ibu ya. Tadi Ibu datang ke sini di jalan macet atau enggak Bu? Alhamdulillah nggak macet. Lancar ya, alhamdulillah lancar ya malam ini ya. Ya. Untuk apa namanya kabar Ibu sendiri sehat? Karena kan kita juga yang kita ketahui ya teman-teman, Ibu Fitri ini tiap hari ini pasti selalu ada kegiatannya. Itu bagaimana ya Bu ya? Alhamdulillah sehat ya, karena dengan berkegiatan juga yang kita lakukan dengan senang hati sehingga menambah kebugaran dan kesehatan. Iya betul. Oh iya, salah satu fakta lagi teman-teman. Jadi selain kegiatan Bu Fitri yang setiap harinya ini, Bu Fitri ini juga ada yang namanya kegiatan itu senam, olahraga. Iya betul tidak Bu? Iya. Jadi selain tiap harinya selalu mengisi kegiatan yang tentunya pasti juga untuk menjaga kesehatannya supaya lebih berstamina ya Bu ya pastinya ya Bu ya. Ya baik. Oke. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman, yang pasti teman-teman di sini juga sudah penasaran nih, siapa sih sosok RW berprestasi ini yang biasanya RW itu memimpinnya adalah seorang bapak, tapi di sini seorang ibu. Biasanya kita tahu ya teman-teman, ibu ini hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi di sini Ibu Fitri Unaria sangat luar biasa. Untuk apa saja prestasinya yang dilakukan, yang telah dilalui, kita bisa langsung berbicara dengan Ibu Fitri Unaria pada malam hari ini. Oke, Ibu, untuk yang pertama nih Bu ya, kita telah tahu kalau Bu Fitri ini sangat aktif. Tadi seperti profil yang sudah ditayangkan dan sudah disaksikan kepada teman-teman, Ibu Fitri ini sangat aktif dalam kegiatan lingkungan seperti menjadi guru TPQ, tim jenazah, kader PKK, ketua RW dengan segudang prestasinya tentunya. Nah, untuk masuk ke pertanyaan pertama ini Bu, sebagai kepemimpinan ya, boleh nggak Ibu, teman-teman semua ini bisa Ibu ceritakan kesan dan pesan Ibu sebagai perempuan ketika diamanahi sebagai pemimpin yang memimpin 25 RT dari 6.000 warga teman-teman. Luar biasa sekali kan? Tepuk tangannya dong teman-teman. Ya, pastinya kita semua ini sudah sangat penasaran Ibu. Boleh Ibu, Ibu bisa menceritakan gimana kesan dan pesan Ibu sebagai seorang pemimpin ya RW dengan memimpin 6.000 warga itu. Silakan Ibu. Baik Kak, jadi ketika Ibu diberikan amanah sebagai KRW dari bulan Oktober tahun 2020 dengan membawahi 25 RT 1.614 KK, itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Selama ini mungkin Ibu sudah aktif berorganisasi, tapi itu masih di hal-hal yang kecil lah, di bank sampah, kemudian kita juga aktif di lembaga Quran di PKPMI. Ketika di KRW ini berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sekian banyak, yang tentunya berbeda-beda pula pikirnya, kemudian berbeda-beda dari suku dan agamanya, itu tantangan juga yang luar biasa. Tapi ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian kita mampu mempersatukan gitu, punya tekad yang sama, sehingga kita ketika memimpin dengan sekian banyak RT, 25 RT, tapi ketika sudah punya satu visi dan misi yang sama gitu ya, kita bisa membawa RW itu melangkah lebih maju gitu. Artinya kita bisa membawa RW itu berprestasi dengan kita terus bergandengan tangan, kemudian kita punya semangat yang sama untuk terus membangun lingkungan di beberapa lini ya, sehingga kita bisa mendapatkan prestasi. Dan itu kuncinya adalah komunikasi yang baik, baik itu dengan kepengurusan RT-nya, kemudian dengan PKK-nya dan kader-kadernya, yang akan dilanjutkan dengan komunikasi bersama dengan seluruh masyarakat. Iya. Itu. Ya, berarti bisa disimpulkan bagaimana Bu Fitri itu memimpinnya ya Bu ya, caranya ya Bu, strateginya itu seperti apa. Jadi itu memang perlu ya Bu ya, kuncinya ya. Iya, komunikasi ya teman-teman, ingat komunikasi. Boleh dong tepuk tangannya buat Bu Fitri. Oke.
Selanjutnya ini pasti Kak Dio juga penasaran dong tentang topik yang pertama ini, soal kepemimpinan. Kak Dio boleh dong kasih pertanyaan, siapa tahu kakak ada yang ingin ditanyakan ke Bu Fitri tentang topik kepemimpinan seperti yang sudah Ibu Fitri jelaskan tadi. Silakan Kak. Saya sebagai seorang mahasiswa sebagai istilahnya pelayan masyarakat, dan tugas saya bukan untuk menjalani tugas tersebut, tapi masih tidak membuat ibu apa yang untuk mau melakukan hal itu semua. Mungkin bisa tahu saya atau kita anak muda apa yang membuat kita bisa mau melakukan hal tersebut. Baik Kak Dio, jadi prinsip Ibu bagaimana kita itu selalu bisa memberikan kebermanfaatan gitu untuk semua orang gitu. Nah, dengan Ibu diamanahkan sebagai ketua RW, itu kesempatan kita untuk bisa berbuat banyak gitu untuk masyarakat yang ada di RW 18 gitu. Terutama kita bagaimana terus memerhatikan terutama warga-warga yang tidak mampu, itu yang menjadi perhatian kita karena mereka butuh ya support atau perhatian. Bagi Ibu, seorang pemimpin itu tidak melulu program yang harus dijalankan, tapi bagaimana kita juga memperhatikan warga-warga yang tidak mampu. Kemudian ketika ada warga yang susah ketika mereka mau berobat, kita harus bantu ketika dalam kondisi tidak mampu. Kemudian anak-anak yatim dan duafa kita di lingkungan, itu menjadi concern kita gitu, memperhatikan. Nah, intinya kenapa Ibu memulakan itu, niatnya kita memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, yang banyak kepada masyarakat. Itu salah satu ibadah juga kita kepada Allah gitu. Jadi di sisa umur kita ini bagaimana kita terus bisa memberikan manfaat, itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri gitu ketika Ibu melakukan suatu kebaikan untuk orang lain seperti itu tadi. Iya, untuk orang lain seperti itu Kak. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dari yang telah disampaikan oleh Bu Fitri tadi adalah selain cara Ibu memimpin, Ibu itu juga mengusahakan bagaimana Ibu bisa bermanfaat bagi masyarakatnya, teman-teman seperti itu ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, gimana nih teman-teman semua, udah mulai tertarik belum tentang kepemimpinan? Apalagi yang telah diceritakan sama Bu Fitri tadi ya, pastinya kita harus makin semangat. Oke Ibu, tadi sudah tentang kepemimpinan dan bagaimana cara Bu Fitri memimpin ya. Untuk selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke pembahasan prestasi. Nah, prestasi ini yang pastinya bermula dari mimpi ya Ibu ya. Apa sih kiat-kiat Ibu dan motivasi Ibu selama diamanahi sehingga Ibu bisa meraih prestasi sampai tingkat nasional loh? Luar biasa sekali kan? Ya, Ibu boleh Ibu ceritakan prestasi apa yang telah Ibu dapatkan, terus mimpi apa gitu loh Ibu yang sebelumnya belum pernah Ibu bayangkan, dan ternyata Ibu bisa mendapatkan itu semua melalui apa yang udah Ibu capai kemarin ya. Boleh Ibu silakan. Baik Kak. Jadi Ibu selalu menyampaikan bahwa Ibu itu seorang pemimpi, gitu. Tapi mimpinya itu diusahakan untuk menjadi nyata dan dikerjakan gitu. Jadi tidak hanya mimpi ketika kita tidur gitu. Jadi pemimpi itu artinya bisa memotivasi kita untuk meraih apa yang kita mimpikan. Kemudian tadi dari bagaimana kita terus menjalin komunikasi dengan seluruh lini masyarakat, ya, akhirnya kita bisa berprestasi. Prestasi-prestasi yang kita raih dari 2020 sampai terakhir 2023 kemarin sebanyak 18 prestasi yang kita raih, alhamdulillah ya. Dari mulai kita menjadi posyandu percontohan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian kita juga menjadi juara 1 posyandu nasional Astra, kita juga juara 1 di lomba Kampung Tangguh Jaya di tingkat Kabupaten Bekasi, yang mungkin itu menjadi salah satu yang apa ya, menjadi familiar lah RW 18 karena kita mendapatkan dia yang fantastis 1 miliar dari Pemda Kabupaten Bekasi kan. Kemudian kita juga juara 2 untuk lomba KTJ tingkat Polda Metro Jaya. Kemudian kita juga digandeng oleh Kelurahan Wanasari
untuk lomba gagah bencana ya, dan sampai masuk ke tingkat nasional ya. Jadi kita juga mendapatkan kejuaraan lomba gerbek KPA di tingkat Astra, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu Ibu mendapatkan apresiasi sebagai kader inspiratif dari PT Astra Internasional. Luar biasa. Dan kita juga dapat juara 1 kampung bebas narkoba tingkat Polda Metro Jaya dan masuk ke nasional ya. Dan juga alhamdulillah dengan segala upaya kita itu kita menjadi binaan kampung bersih Astra dari PT Astra Internasional. Oke teman-teman, kita semua telah mendengarkan topik yang kedua tadi tentang prestasi, apa saja prestasi yang telah dicapai oleh Bu Fitri. Ini menarik nih teman-teman, prestasi sebagai generasi milenial, anak muda. Kita boleh ya tanyakan ke Hadio. Hadio mau tanya nih, kakak selama kakak kuliah atau selama kakak sekolah, pastinya juga kakak ini udah banyak meraih prestasi untuk teman-teman sebayanya dan teman-teman seangkatannya. Ada nggak yang ingin kakak tanyakan? Seperti mungkin motivasi supaya kita kedepannya nih anak muda pastinya harus mencetak banyak prestasi ya. Ya silakan. Kakak ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Fitri. Oke Kak Du. Jadi kita harus punya tekad membaca gitu ya, supaya kita bisa meraih tadi. Ibu juga bilang di depan tadi bahwa Ibu itu seorang pemimpi gitu. Artinya ketika kita diamanahkan sebagai seorang pemimpin gitu, bagi Ibu harus ada sesuatu yang ditinggalkan ketika kita nanti selesai setelah mengemban amanah gitu. Kalau jadi pemimpin hanya sekedar tanda tangan, stempel surat gitu, itu lebih baik tidak usah untuk bersedia dipilih menjadi seorang pemimpin. Jadi harus ada yang kita tinggalkan, harus kita ada napatilas yang kita goreskan gitu ketika kita menjadi pemimpin, apalagi untuk generasi muda gitu yang langkahnya masih panjang. Tentunya harus punya tekad yang kuat gitu, menjadi pemuda-pemuda yang berprestasi, yang memberikan manfaat untuk lingkungan sehingga menjadi motor penggerak di lingkungannya untuk menjadi contoh teman-teman yang lainnya. Jadi dengan prestasi yang kita raih, tentunya prestasi yang diraih di RW 18 itu bukan hanya karena itu adalah hasil kerja seluruh warga yang bergotong royong, kemudian didukung oleh para ketua RW, ketua RT-nya, kemudian dengan para kadernya dan seluruh warga masyarakat sehingga kita bisa meraih prestasi. Dan kenapa sih kita ini harus punya prestasi gitu? Jujur, dengan kita berprestasi itu kita bisa mendongkrak pembangunan di lingkungan kita. Kita bisa lihat sekarang ini di RW 18 tidak ada lagi jalanan yang jelek, semua jalanan mulus. Kemudian sarana prasarana banyak yang kita bangun ya. Kita punya taman juga e-track, punya taman literasi yang bisa kita manfaatkan untuk membimbing anak-anak kita. Kita punya bangunan bank sampah TPSD 3R, kemudian untuk pemberdayaan kita punya kolam bioflok, kita punya hidroponik. Itu semua kita raih dari prestasi lomba yang kita capai gitu. Nah, kalau kita tidak berusaha membuat kita ini berprestasi, tentunya akan menghambat ya pembangunan dan pelayanan setelah program-program yang lain. Tapi dengan kita berprestasi, tentunya itu mempermudah juga akses kita ya untuk terus menjalankan program-program yang ada, sehingga ada support. Tadi Ibu sampaikan bahwa kita dapat binaan dari PT Astra Nasional, itu salah satu karena kita punya prestasi, sehingga ada pihak swasta yang melirik kita. Tapi kalau kita tidak berprestasi, tentunya kita akan sulit akan mendapatkan bantuan-bantuan. Karena dengan binaan dari PT Astra itu, tentunya CSR-nya akan turun serta ke kita, yang kita akan gunakan untuk pelayanan masyarakat, ya baik dari bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga di bidang wirausaha seperti itu.
kita harus membuat sebuah legacy Iya. meninggalkan sesuatu Masyarakat, ya, begitu kan dia. Ya, luar biasa ya teman-teman semua ya. Jadi intinya yang bisa kita ambil dari sini adalah sebuah prestasi. Anak muda nih, anak muda ini wajib banget punya mimpi. Kalau kita mempunyai prestasi tapi kita belum punya mimpi, kita nggak akan bisa menjalankan dan mendapatkan prestasi itu. Oke teman-teman, tepuk tangan sekali lagi. Ya, kita langsung saja masuk ke topik yang ketiga teman-teman, yaitu tentang pelayanan masyarakat. Ya. Jadi ketika Ibu Fitri ini diamanahi sebagai ketua RW, Ibu Fitri ini masih sempat mengurus jenazah dan mengurus sampah. Pertanyaannya Ibu ya, bagaimana Ibu dalam hal tersebut ini masih sempat, istilahnya Ibu masih sempat bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan RW, yaitu yang telah saya sebutkan tadi. Boleh dong Ibu, kita semua buat tahu cerita Ibu. Silakan Ibu. Ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai hal itu. Kita tentunya harus punya manajemen waktu yang baik. Ya, tentunya dengan manajemen waktu yang baik kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Jadi kalau kita terbiasa misalnya dari mulai bangun pagi gitu sudah tersetting kegiatan kita sehingga semua kegiatan berjalan lancar. Selain Ibu berkegiatan pelayanan masyarakat tadi yang Mbak pertanyakan terkait ngurus jenazah gitu ya. Nah itu memang salah satu keinginan kita gitu yang awalnya mungkin sedikit cerita ya. Dulu pertama kali tinggal di Regensi 2 itu belum ada tim gitu, tim Janaris itu sendiri. Kemudian kita mengambil jasa, artinya mengambil jasa orang lain. Nah di situ ada pembiayaan yang cukup besar dan Ibu berpikir gitu kalau yang meninggal ini orang yang tidak mampu, nanti bayarnya pakai apa? Sehingga punya tekad kita ingin bisa. Akhirnya kita belajar, kemudian bentuk tim yang kita siap kapan saja 24 jam kita akan siap ketika ada kasus kematian, kemudian membutuhkan tenaga kita untuk memandikan jenazah, kapanpun kami siap. Seperti itu Kak. Jadi kemudian terkait tadi masih mengurus lingkungan, nah terkait lingkungan itu memang jiwa ibu banget lah gitu, terkait bagaimana peduli terkait pengelolaan sampah di lingkungan. Ibu aktif di Forum Bank Sampah Kabupaten, kemudian di Asosiasi Bank Sampah Indonesia, subsidi dari Kabupaten Bekasi, dan juga aktif di Forum Bank Sampah Kecamatan Cibitung dan juga di Kelurahan Wanasari. Nah di lingkungan tentunya kita, Ibu nggak mau kita aktif di luar, sibuk di luar, tapi di lingkungan sendiri ternyata tidak terkelola dengan baik. Tentunya kita juga mengelola sampah itu di lingkungan kita, terus mengedukasi masyarakat, dan ibu sendiri salah satu kader bank sampah di RW 18 gitu. Jadi dengan manajemen waktu dengan baik, tentu semua kegiatan itu bisa kita laksanakan. Tentu tadi intinya di manajemen waktu. Oke, baik teman-teman. Ya, menarik nih teman-teman, topik yang telah Bu Fitri sampaikan tadi tentang pelayanan masyarakat ya. Kita bisa ambil seperti yang Bu Fitri sampaikan adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita, mengatur waktu kita dengan baik. Untuk itu kita bisa langsung tanya nih ke Kak Dio. Kan biasanya ya anak muda itu paling ya sekolah, pulang, kuliah juga kuliah, pulang ya. Di luar dari itu mereka tuh masih kurang gitu loh minatnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Itu kan padahal itu sangat tidak maksudnya itu masih sangat misal untuk kita sebagai generasi muda pastinya gitu. Dan gimana caranya itu tadi kembali lagi ke manajemen waktu. Boleh dong Kak Dio kasih dong pertanyaan ke Bu Fitri dan teman-teman semua nih supaya bisa mendengarkan gitu, tentang manajemen waktu. Silakan Kak. saya ingin bertanya saya sendiri sebagai anak muda penting sekali saya manajemen waktu, tapi kadang sekarang kita masih apa yang ada sama masih Ya, sebagai kita generasi muda ya, karena kan biasanya generasi muda itu banyaknya ya kalau udah nyaman di rumah aja gitu kan. Padahal seperti yang telah Ibu Fitri sampaikan tadi, ketika kita keluar
keluar nih banyak loh kegiatan sosialisasi yang sangat bermanfaat nih, pastinya juga untuk masyarakat, untuk orang, dan untuk diri kita sendiri pastinya. Boleh Ibu silakan. Ya. Jadi kita harus punya komitmen dari diri sendiri Kak Dio, dan melawan rasa malas. Memang rasa malas itu apa ya, hal yang perlu kita kasih perlawanan gitu loh bagi ibu sendiri. Kadang kan aduh mau keluar males gitu, cuman harus kita lawan. Nah, kita punya komitmen juga. Kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik, tentu hal-hal yang kita kerjakan tidak akan termanage atau terlaksana dengan baik. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, misal contoh kita jam kerja, kalau yang bagi yang sudah kerja, kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik, contohnya kita masuk jam 8, kita bangun tahu-tahu setengah 8, tentunya terlambat masuk kerja. Tapi kalau manajemen waktu kita baik ya, kita sudah prepare, misalnya bangun dari jam 5, salat subuh, kemudian persiapan bekerja, di jalan pun kita akan santai gitu, nggak akan terburu-buru. Jadi intinya komitmen dari diri kita sendiri, ya punya tekad yang kuat, bagaimana tetap istiqomah tuh memanajemen waktu kita dan terus membulatkan tekad gitu, menghargai waktu yang ada sehingga kita tidak menyanyiakan waktu. Nah, memang ini tantangan anak muda saat ini ya, terkenal dengan milenial, remaja, generasi rebahan gitu ya. Iya, nah, rebahan gitu. Jadi ayo kita punya semangat gitu. Kalau kita belajar dari para pahlawan ya di terdahulu, bagaimana tekad dan semangat mereka itu sehingga sampai bisa menghantarkan kita ke gerbang kemerdekaan gitu. Nah, kita sebagai anak muda pun harus punya tekad yang luar biasa gitu. Bagaimana bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita benar-benar menjadi milenial ya yang tangguh gitu. Ibu mah sering ngajakin tuh anak-anak kalau di lingkungan, maksudnya jadi milenial yang tangguh gitu, yang benar-benar ikut berkontribusi di masyarakat gitu. Seperti itu Kak, yang penting tekad dan komitmen kita. Iya, luar biasa. Ada lagi Kak Dio pertanyaannya? Cukup ya? Oke. Iya. Kita telah mendengarkan apa yang telah Bu Fitri sampaikan tadi ya teman-teman, soal kepemimpinan, bagaimana cara Bu Fitri memimpin, selanjutnya itu prestasi apa saja yang telah diraih oleh Bu Fitri, dan kemudian sampai pengabdian kepada masyarakat tentang manajemen waktu gitu ya. Dari ketiga topik itu pastinya banyak sekali yang menginspirasi untuk kita sebagai generasi milenial ya. Dari kegiatan-kegiatan Bu Fitri tadi, prestasi yang telah didapatkan, Bu Fitri ini sampai di tahap ini bisa diamanahkan sebagai seorang calon legislatif ya Ibu ya. Iya. Untuk topik yang selanjutnya nih teman-teman, sangat menarik. Boleh Ibu ya ceritakan bagaimana Ibu dalam selesai masa tugasnya sebagai seorang pemimpin RW berprestasi itu kemudian dicalonkan sebagai maksudnya dicalonkan sebagai caleg dari PKS ya, itu apa ya istilahnya, seperti kayak perjalanannya itu apa Ibu yang membuat Ibu bisa diamanahkan untuk dari seorang RW nih tapi bisa maju sebagai caleg, pastinya kan sangat luar biasa gitu ya. Boleh Ibu diceritakan kepada kita sebagai teman-teman semua? Iya. Jadi bagaimana prosesnya Ibu sampai menjadi calon legislatif dari DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PKS ya, bahwa menurut Ibu pribadi nih karir sebagai ketua RW itu hal yang sudah sangat tinggi lah bagi Ibu. Tidak pernah berpikir dewan, apalagi bermimpi, apalagi berkeinginan gitu ya. Tidak ada sama sekali. Ketika itu nama Ibu adalah mendaftarkan gitu. Nah, pada suatu hari dari tim panitia itu menghubungi, ya Ibu cukup kaget gitu karena bagi Ibu dewan gitu itu terlalu apa ya, terlalu tinggi gitu. Nah, Ibu berpikir ketika itu mendapat informasi dari panitia terkait penjaringan calon legislatif itu di awal tahun 2023. Ketika dihubungi panitia, tentunya karena Ibu ini posisinya adalah seorang istri yang kemanapun kita keluar harus dengan izin suami, termasuk juga dalam berkegiatan ya. Dan Ibu menyampaikan ke suami ketika
itu dihubungi panitia meminta izin. Nah, ketika itu suami ibu menyampaikan silahkan, kalau toh nanti Allah takdirkan jadi, inilah kesempatan kita untuk lebih memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Karena ketika di KRW-an kita hanya lingkup RW 18. Nah, ketika memang nanti takdir Allah itu kita diamanahkan sebagai dewan, kita bisa melebarkan sayap, menebar kebaikan gitu, terutama di Dapil 2 di Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat seperti itu. Jadi jiwa kita adalah pejuang gitu, Mbak. Jadi ketika diizinkan suami, ibu memberanikan diri untuk mengisi itu, bagaimana kita berpikir bisa membersamai masyarakat. Karena terus terang di Wanasari ini dengan kepadatan penduduk 75.000 yang punya hak pilih, tapi kita ini belum punya dewan yang punya kedekatan dengan masyarakat gitu. Karena dewan sendiri kan sebagai wakil rakyat gitu, yang harusnya memang menjadi jembatan gitu antara masyarakat dan pemerintah gitu. Jadi ibu berpikir disitulah memberanikan diri ya, mencantumkan nama dari panitia menghubungi. Jadi kronologisnya seperti itu, bukan ibu mendaftarkan diri, menyodorkan diri, tapi memang didaftarkan dari itu sendiri, tidak tahu prosesnya. Itu amanah berat ini ya harus kita terima dan kita perjuangkan, karena kita ini jiwa pejuang gitu. Jadi harus berani gitu menerima hal ini demi untuk nanti memperjuangkan masyarakat ya, untuk Wanasari, Cibitung dan Cikarang Barat. Luar biasa teman-teman, boleh dong minta tepuk tangannya. Yang pastinya juga adanya support dari keluarga dan orang-orang terdekat, orang-orang tersayang dari Bu Fitri, sehingga Bu Fitri bisa sampai di tahap ini untuk mencalonkan ya Bu ya, sebagai caleg ya. Oke, ini menarik nih buat anak-anak muda semuanya ya. Kak Dio, ada nggak yang ingin disampaikan? Pastinya Kak Dio sangat kagum dengan sosok Bu Fitri ya, dari perjalanan menjadi RW bisa sampai di tahap calon legislatif, itu suatu hal yang tidak mudah dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi karena sosok Bu Fitri ini dalam jiwanya itu sebagai petarung ya, makanya sampai di usia sekarang pun Bu Fitri masih terus semangat nih tentunya. Oke, boleh Kak, ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan tentang topik tersebut kepada Bu Fitri? Silakan. Kira-kira target apa yang diselesaikan apa? Baik, jadi karena Ibu selama 12 tahun menjadi istrinya ketua RT sebagai ketua PKK-RT, kemudian selama 6 tahun menjadi istrinya ketua RW sekaligus ketua PKK-RW, dan 3 tahun sendiri menjadi ketua RW, tentunya sudah sangat kenyang pengalaman bagaimana melayani masyarakat gitu Kak Dio. Tentunya banyak hal ya, baik itu keterkaitan kesehatan masyarakat, pembangunan, kemudian bagaimana generasi anak-anak muda di lingkungan kita sendiri yang susah mencari kerja. Nah, itu akan menjadi concern Ibu gitu, bagaimana mengawal pembangunan yang ada di Dapil 2 ini, Cibitung Cikarang Barat, kemudian terkait akses kesehatan, bagaimana masyarakat terutama masyarakat tidak mampu tadi bisa mengakses kesehatan dengan baik, kemudian terkait penyerapan tenaga kerja Kak. Jadi Kabupaten Bekasi ini kawasan terbesar se-Asia Tenggara gitu, tapi masyarakat kita masih sangat sulit mencari kerja. Jadi concern Ibu nanti ketika memang Allah takdirkan Ibu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi Kak Dio. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke topik terakhir nih, ada fakta menarik teman-teman dari Ibu Fitri, yaitu salah satu kegiatan teman-teman. Jadi kabarnya Bu Fitri ini selain mengurusi lingkungan,
Bu Fitri ini sampai membersihkan seperti kotoran sampah-sampah itu sampai masuk dan turun ke sungai atau ke kali ya Ibu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan ke kita? Kok bisa Ibu berani gitu loh? Maksudnya biasanya kan ya mungkin seorang ibu gitu nggak ada kepikiran untuk sampai masuk dan turun ke kali ya gitu. Menarik nih Ibu, boleh Ibu diceritakan kok Ibu bisa sampai sepeduli itu tentang lingkungan sampai Ibu berani turun untuk kali itu bagaimana ya Ibu ya? Silakan Ibu. Jadi tadi kan Ibu sampaikan terkait lingkungan gitu. Iya. Itu dunia Ibu banget. Lingkungan itu luas ya, artinya terkait pengelolaan sampah, kemudian penataan lingkungan, penghijauan lingkungan, termasuk juga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kebetulan perumahan kita itu kan ada di bantaran kali. Nah, salah satu penyebab banjir faktornya adalah banyaknya sampah di kali itu sendiri. Makanya kita menginisiasi waktu itu ada aksi bersih-bersih kali bersama relawan yang ada di Cibitung, kemudian kita juga dari Tata Wanasari yang Ibu juga salah satu anggota dari Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Wanasari, kemudian menggerakkan masyarakat RW 18 dan juga tentunya support dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD 3 Kabupaten Bekasi. Kita mengadakan bersih-bersih kali. Di situ juga hadir para milenial ya dari komunitas-komunitas peduli lingkungan. Nah tentunya ketika Ibu mengajak seluruh elemen masyarakat, kemudian juga sudah dibantu dari berbagai penggiat lingkungan, nggak mungkin Ibu tinggal dia menonton gitu ya. Akhirnya kita ikut masuk gitu, dan memang mungkin dari kecil biasa berpetualang ya. Iya, kalau dulu di kampung itu kali dibendung gitu, buat renang gitu. Dan kita karena deket hutan juga, juga hutan, manjat-manjat pohon gitu. Jadi bagi Ibu jebur kali, hal yang biasa, itu hal yang biasa gitu. Mungkin kalau biasanya perempuan jijik atau apa, bagi Ibu tuh nggak jauh-jauh dari hal seperti itu lah. Intinya biasa saja, nggak merasa takut ada apa gitu. Karena intinya tadi melihat sampah di sungai itu hal yang mengganggu pemandangan gitu. Harus kita perhatikan, kita bereskan bersama, dan berharap itu menjadikan dampak kita supaya tidak terjadi banjir luapan sungai dengan mengamankan sungai itu dari sampah-sampah. Supaya tidak tersumbat ya Ibu ya, kotoran-kotoran tersebut. Ya menarik. Gimana untuk Kak Dio tanggapannya nih? Biasanya anak muda tuh paling males ya kayak sampai turun-turun ke sungai kayak gitu. Gimana Kak? Ada tanggapan tidak? Biasa banget ya. Iya, biasa. Untuk olahraga yang sebagai anak muda mungkin 2 kali. Iya, hampir 2 kali ya. Turun. Iya. Dari itu luar biasa sekali. Iya. Mau ikut langsung bertemu sungai. Iya, untuk membersihkan kotoran-kotoran di sungai secara langsung, kontak langsung gitu ya. Iya. Iya, betul-betul. Luar biasa teman-teman. Tepuk tangannya. Iya, Ibu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman semua akan kita berikan kepada Ibu. Spesial nih teman-teman. Kita mau tahu Ibu, teman-teman di sini semua juga pastinya mau tahu apa yang Ibu Fitri Unariah impikan ketika amanah yang telah Ibu sampaikan tadi itu bisa realisasi. Boleh Ibu diceritakan kepada kita, disampaikan kepada kita. Jadi ketika nanti Allah takdirkan Ibu terpilih sebagai anggota legislatif di negara Kabupaten Bekasi, tentunya tadi yang sudah Ibu sampaikan ke Mas Dio, concern ya untuk bagaimana mengawal pembangunan yang ada di Dapil 2, temannya di Cibitung dan Cikarang Barat, karena memang tugas kita sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian concern bagaimana masyarakat ini bisa dengan mudah mengakses kesehatan. Jadi intinya banyak problem sekarang ini terkait tunggakan BPJS ya, sehingga masyarakat sulit untuk berobat ya. Itu kita upayakan supaya masyarakat bisa mudah mengakses kesehatan. Dan juga terkait kesempatan bekerja bagi anak-anak remaja kita yang
kita memang sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, harusnya remaja-remaja kita di Kabupaten Bekasi ini punya akses yang mudah untuk bekerja di sektor industri, ya, karena kita sebagai kawasan terbesar gitu. Jadi itu yang akan menjadi concern ibu, dan tentunya tidak kalah penting ya terkait lingkungan, terkait pengelolaan sampah itu kan terus nanti menjadi concern juga perjuangan bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi ini semakin baik gitu. Terus kita gerakan ya sehingga lingkungan kita bisa mencapai lingkungan yang sehat. Ya. Dengan lingkungan yang sehat itu bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi itu akan menjadi concern ibu, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana keberadaan kita sebagai anggota dewan itu benar-benar dekat dengan masyarakat, karena kita ini wakil gitu. Jangan sampai ketika mau pemilihan kita dekat dengan masyarakat, tapi ketika kita terpilih kemudian kita meninggalkan masyarakat, itu salah besar. Justru ketika kita terpilih harus semakin dekat, semakin akrab, semakin merangkul masyarakat, sehingga ketika ada aspirasi masyarakat kita tampung, kemudian kita sampaikan dan kita perjuangkan gitu. Nah itulah bagi ibu makna sesungguhnya seorang anggota dewan yang mampu bersama masyarakat. Hanya mungkin ada lagi Bu? Jadi tidak hanya banyak mengubar janji-janji ketika memang ingin dipilih seperti itu. Jadi kembali ke niat kita, mau berani menerima amanah ini karena kita ingin berjuang untuk masyarakat, sehingga ketika kita jadi nanti memang concern memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ya itu ya, luar biasa teman-teman. Oke. Ini Bu, menarik sekali ya. Pastinya karena ini kita berbincang dan disaksikan bersama kaum milenial, kaum generasi muda. Pastinya ada pesan khusus nih Bu untuk generasi muda nih. Gimana sih caranya membangkitkan gairah semangat kita gitu, supaya minimal mungkin dari mindset dulu ya, mindset semangat gitu, mental. Karena biasanya anak muda itu mungkin udah ada bayangan Ibu, udah punya mimpi, tapi belum terrealisasi. Pastinya itu kan juga dari keberanian, belum punya mental gitu ya. Boleh dong Ibu tips dari seorang Ibu Fitri Unariah itu seperti apa, supaya teman-teman kita semua ini bisa menjadikan contoh dari sosok Ibu Fitri Unariah tentunya. Silakan Ibu. Jadi sebagai para milenial nih punya semangat baja untuk meraih, tadi harus punya mimpi dulu. Jangan sampai merasa hidup ini adalah mengalir apa adanya gitu, sehingga tidak punya tekad untuk mencapai mimpi. Punya mimpi kemudian berusaha untuk mencapai mimpi itu dengan tekad membara, tekad yang membaca gitu. Jangan sampai kita menjadi pemuda-muda yang lemah gitu. Jadi harus punya prestasi, punya kemampuan, punya tekad gitu. Jadi sehingga keberadaan pemuda ini benar-benar menjadi penggerak, dan tentunya dia akan menjadi panutan adik-adik di bawahnya. Kalau posisinya sekarang seorang mahasiswa, bisa diikutin adik-adiknya di SMA, diikutin adik-adiknya di SMP. Nah seperti halnya ketika di KRW-an kita membentuk pusat informasi kesehatan remaja itu sebagai pusat konseling ya, yang sudah kuliah menjadi konseling bagi SMA gitu. Kita berharap ya anak-anak muda ini memang punya peran gitu di masyarakat ya, jangan sampai semangat mudanya itu luntur ya karena terbuai dengan media sosial yang tadi menjadi generasi rebahan gitu ya. Terus kita di zona nyaman ya, di zona nyaman, nggak punya tekad, mudah patah semangat gitu. Ketika kita punya peluang kerja dengan sedikit tantangan sudah menyerah, itu salah. Jadi pemuda itu harus punya semangat yang luar biasa untuk meraih mimpi, untuk menyongsong masa depan, karena dia tentunya nanti suatu saat akan menikah. Dia akan menjadi seorang kepala keluarga yang harus mampu menjadi pengayom, istri, dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Seperti itu tadi. Luar biasa teman-teman. Pastinya pesannya buat kita sebagai generasi muda adalah jangan menyerah. Kalau gagal, bangkit lagi, coba lagi. Oke, untuk Kak Dio, gimana nih Kak? Setelah kita mendengarkan semua cerita dari Ibu Fitri, tanggapan nih perwakilan dari Kak Dio sebagai generasi muda.
Pastinya sosok Bu Fitri ini nih sangat menginspirasi kita semua kan ya. Gimana Kak tanggapannya? Betul. Jadi Iya, membangun ya Kak. membangun semangat kita, menyadarkan kita Iya, bahwa kita itu harus menjadi seorang pemimpin. iya betul. Iya betul. Iya. Tekad. Iya. Iya. Luar biasa ya semuanya. Boleh tepuk tangannya lagi teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita telah mendengarkan kisah dari sosok inspiratif Ibu Fitri Gunaria. Akhirnya teman-teman semua kita telah sampai di ujung acara. Pastinya banyak sekali pesan dari Ibu Fitri yang sangat memotivasi kita sebagai generasi milenial ya. Sebelumnya nih aku mau tanya, gimana nih untuk generasi muda? Apakah kalian semua sudah mulai bangkit semangatnya setelah mendengar sosok inspiratif dari Bu Fitri? Sudah mulai bangkit semangatnya belum? Sudah ya, harusnya sudah ya. Luar biasa, luar biasa. Baik Bu Fitri, doa kami untuk Ibu, semoga Ibu Fitri selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk bisa mengabdi dengan baik pastinya ke masyarakat yang lebih luas lagi dan tentunya bisa terus menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Fitri Gunaria dan Kak Dio Putra yang telah menyempatkan hadir di acara malam hari ini, yaitu Ngopi Bersama Milenial. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam semangat buat generasi milenial. Akhir kata, sekian dari saya, Dina Rahmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.